Bayangkan keran air di rumah kalian, ya kalian putar kerannya sampai mentok ya, alias dibuka. Mesin pompanya bunyi kencang tapi airnya nggak keluar sama sekali, alias kering kerontang ya, hanya angin saja. Nah, kira-kira bingung nggak? Ya jelas pasti bingung ya. Nah ini pasti panik, dikira rusak pipanya, rusak apanya lah pokoknya. Nah, itu yang dirasakan oleh pasien dengan kondisi aspermia, ya mereka merasakan sensasi puncak kenikmatan atau orgasme, ya otot-otot berkontraksi, rasanya sudah keluar, tapi pas dilihat nggak ada, kering ya, tidak ada setetes pun cairan yang keluar. Banyak pria yang panik setengah mati, ya dok sperma saya habis ya dok. Nah, atau saya mandul permanen ya ini. Nah, tenang dulu ya, kondisi ejakulasi kering ini nyatanya dan ada penjelasan ya. Itu kondisi nyata ya. Kenapa bisa terjadi ya? Kemana perginya cairan itu, dan yang paling penting gimana cara mengembalikannya. Jadi kita bahas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman saya, jumpa lagi dengan saya Dr. Hadam Ismail. Topik hari ini agak jarang dibahas tapi sangat penting ya. Kita akan bahas tentang aspermia. Ya, jangan ketukar ya. Ada adospermia, cairan keluar tapi tidak ada sel spermanya. Nah, kalau ini aspermia ya, cairannya sama sekali tidak keluar saat ejakulasi. Jadi benar-benar dry ejaculation atau ejakulasi kering. Nah, ini tentu bikin stres ya. Apalagi buat pasangan yang lagi pengen punya momongan. Ya, kita akan bahas mulai dari gejalanya, penyebabnya, sampai langkah ya untuk mengatasinya, strateginya seperti apa. Nah, kita kenalan dulu apa itu aspermia dan juga ciri-cirinya. Pertama, kita samakan persepsi dulu. Aspermia adalah kondisi medis di mana seorang pria mampu mencapai orgasme ya, merasakan kenikmatan puncak tapi tidak mengeluarkan air mani atau semen dari Mr. P-nya. Ciri-cirinya sangat jelas ya, merasakan sensasi orgasme yang normal ya, penis tetap ereksi, tapi saat detik-detik pelepasan ya, detik-detik peluncuran tidak ada cairan putih yang keluar. Dan seringkali ya saat buang air kecil ya setelah berhubungan, urinnya terlihat keruh dan berbuih. Jadi poinnya, mesinnya nyala, rasanya ada, tapi barangnya nggak keluar. Nah, penyebab utamanya ya, kira-kira kemana larinya? Pertanyaannya seperti itu ya. Apakah spermanya hilang? Ya tentu jawabannya enggak ya. Jadi pabriknya ya, testis kamu tetap memproduksi sperma, masalahnya ada di pintu keluarnya. Penyebab utamanya adalah ejakulasi terbalik, retrograde ejakulasi ya. Nah, harusnya saat ejakulasi kan pintu ya, ada tutup, ada pintu di leher kandung kemih ya. Nah, itu dia menutup rapat supaya sperma lari ke depan, supaya keluar lewat pintu depan ya. Nah, pada kasus ini dia katupnya lemah atau rusak sehingga tetap terbuka. Akibatnya sperma yang mau keluar malah belok masuk ke dalam kandung kemih. Jadi spermanya bercampur dengan air kencing. Cara mengatasinya secara medis ya. Nah, ini bagian terpenting ya. Kalau kamu mengalami ini ya tentu harus berkonsultasi ke dokter ya untuk dilakukan pemeriksaan dan juga diberikan solusi. Nah, biasanya dokter ya itu memberikan solusi tentu tergantung penyebabnya. Misalkan ya, kalau seandainya penyebabnya karena efek samping obat ya stop obat pemicu ya. Nah, langkah pertama ini ya dokter akan cek obat-obatan yang kamu konsumsi kalau ada ya, banyak obat darah tinggi dan juga obat pembesar obat untuk prostat yang besar ya. Jadi orang yang mengalami gangguan prostat seperti tamsulosin atau silodosin ya, itu punya efek samping melemahkan otot kandung kemih. Jadi ini penyebabnya ya, dokter akan mengganti jenis obat atau menyesuaikan dosisnya. Biasanya setelah obat diganti ataupun disesuaikan, dalam beberapa hari ejakulasi akan normal kembali ya. Nah, ingat ya, jangan stop obat sendiri tanpa izin dokter, konsultasi dulu ke ahlinya. Yang kedua, terapi obat pengencang katup. Nah, jadi di sini penyebabnya karena katup kandung kemih yang lemah, misalkan pada penderita diabetes ringan ya. Dokter bisa meresepkan obat khusus, contohnya obat pseudoephedrine. Nah, mungkin banyak yang bertanya ya, loh ini kan obat flu ya untuk hidung tersumbat. Nah, itu memang betul sekali, tapi obat ini punya efek samping unik, yaitu mengencangkan otot leher kandung kemih. Jadi dokter memanfaatkan efek samping ini secara positif ya. Ibaratkan obat ini bertugas menggembok pintu kandung kemih ya, supaya tertutup rapat saat ejakulasi. Dengan begitu sperma tidak bisa masuk ke dalam
dan juga terpaksa keluar lewat pintu depan ya, lewat Mr. P. Jadi jangan kaget ya kalau diresepkan obat flu buat masalah sperma. Yang ketiga, program hamil. Nah, jadi kalau obat-obatan nggak mempan, nah tapi pingin punya anak, nah itu gimana? Ya tenang ya, sperma kamu masih bisa diselamatkan. Dokter andrologi ya, itu punya teknik ya, punya ilmu, punya kemampuan untuk memberikan solusi ya. Teknik ambil spermanya ya, kemudian nanti dilakukan tindakan. Nah, kemudian teman-teman ya, perlu diketahui juga teknik ambil dari urin ya. Pasien nanti diminta meminum obat penetral asam ya. Nah, agar urinnya tidak mematikan sperma, lalu spermanya diambil dari urin pasca ejakulasi. Nah, kemudian ada juga namanya teknik sedot ya. Jadi dokter akan menyedot sperma langsung dari pabriknya testis ya, pakai jarum kecil. Ini prosedur cepat dan juga minim rasa sakit. Nah, cara mengatasinya secara mandiri ya, langkah yang bisa dilakukan di rumah ya selain ke dokter apa? Nah, tentu ya ini untuk membantu penyembuhan. Yang pertama, lakukan senam Kegel pria. Jangan salah ya, Kegel bukan cuma buat wanita, tapi buat pria juga. Caranya tahan otot seperti saat kamu menahan kencing, tahan 5 detik lalu lepas, ulangi 10-20 kali sehari. Tujuannya untuk memperkuat otot panggul bawah. Otot yang kuat membantu katup kandung kemih menutup lebih rapat saat ejakulasi. Yang kedua, kendalikan gula darah ya, apalagi kalau diabetes. Ya ini penting sekali. Kerusakan saraf akibat gula darah tinggi, neuropati itu seringkali permanen. Jadi sebelum makin parah, jaga gula darah, konsultasi ke dokter ya, jaga gaya hidup supaya gula darah tidak naik ya, tetap terkontrol. Yang ketiga, hindari menahan ejakulasi secara sengaja. Jadi ada teknik seks tertentu yang mengajarkan menahan ejakulasi. Hati-hati kalau dilakukan salah, ini malah bisa membiasakan otot untuk mengalihkan sperma ke arah yang salah, alias ke dalam ya. Jadi biarkan proses alaminya terjadi, jangan ditahan-tahan. Jadi teman sehat ya, kesimpulannya aspermia atau ejakulasi kering itu kondisi di mana sperma salah jalan masuk ke kandung kemih. Itu bukan berarti kamu kehabisan sperma. Solusinya sangat jelas. Ya, cek obat-obatan yang kamu konsumsi, konsultasikan ke dokter, minum obat pengencang katup seperti episode tadi ya, itu tentu diberikan oleh dokter. Lakukan senam Kegel, boleh di rumah, mandiri, gunakan teknologi bayi tabung jika ingin punya anak. Ini juga tentu harus ke dokter. Jadi jangan panik dan merasa rendah diri, kondisi ini bisa diobati. Ya jangan tabu tentang hal-hal yang berkaitan tentang kesehatan kesuburan pria ya, karena banyak orang yang tabu, yang malu dan juga menganggap hal ini aneh. Sekarang coba tulis di kolom komentar, ada yang punya pengalaman minum obat tertentu lalu spermanya jadi sedikit atau hilang, coba tulis di kolom komentar. Nah, jangan lupa di like ya, di share video ini ya sebanyak-banyaknya ke grup keluarga, ke teman kalian boleh, supaya informasi ini menyebar dengan sangat baik. Nah, jangan lupa subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah nyimak sampai tuntas. Diagnosa tepat, penanganan cepat, masalah tuntas. Salam sehat, sampai jumpa.